di GBK Senayan sana. Nah silakan, yaitu Bapak Paus Fransiskus dengan seluruh jemaat Katolik yang ada di Indonesia, silakan melaksanakan misa di GBK Senayan hari Jumat pertama, misa Jumat pertama. Silakan. Dan kepada umat Islam saya serukan untuk menjaga keamanan, menjaga kenyamanan. Jangan ada perilaku apapun yang mengganggu acara mereka. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi Kementerian Agama kebablasan menyurati Keminfo, saudara, supaya menyuruhkan televisi, dan Keminfo ikut. Keminfo berdasarkan permintaan daripada Kementerian Agama menyurati semua televisi supaya adzan maghrib ditiadakan dengan alasan karena Paus Fransiskus akan melakukan misa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Astagfirullahaladzim. Kementerian Agama itu juga mesti toleran dong terhadap umat Islam. Jangan umat Islam melulu yang dipaksa toleran kepada umat agama lain. Saya menolak himbauan Kementerian Agama dan himbauan Keminfo, saudara, untuk menghilangkan azan hanya untuk misa Paus Fransiskus. Saya tolak. Heboh, Habib Rizik menolak himbauan Kemenak terkait azan maghrib pakai running text. Kementerian Agama menyurati Kementerian Informasi dan Informatika. Surat itu berisi permohonan agar stasiun televisi berkenan menyiarkan azan dalam bentuk running text saat menayangkan secara langsung ibadah misa yang dipimpin Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK. Untungnya Yusuf Kala atau JK bersuara menyarankan stasiun televisi untuk tetap menyiarkan azan di saat laporan perayaan misa yang dipimpin Paus Fransiskus. Saran tersebut disampaikan menanggapi polemik surat edaran Kominfo untuk mengganti siaran azan dengan running text. Padahal Pak JK bukan ulama, ujar Habib Rizik. Jadi kita toleran memang diajarkan. Nggak boleh kita menghina agama lain, ya. Haram kita mengganggu ibadah umat lain, saudara. Tapi bukan berarti kemudian istilah kafir kita coret. Istilah kafir kita hapus daripada sejarah kehidupan kita. Nggak boleh, saudara. Kata kafir tetap kita gunakan. Hanya kita menggunakannya bukan untuk nyala-nyala orang. Nah, bukan untuk menista-nista orang. Tidak. Sebagai satu mustalah agama. Sampaikan yang sopan. Saya pernah diundang dialog lintas agama. Di hadapan saya ini hadir, saudara, puluhan pendeta. Begitu juga rahib. Saudara dari beberapa agama. Mereka tanya, Habib Rizik, kenapa sih kami disebut kafir? Kami merasa terhina disebut kafir. Kita jawab, kita sampaikan. Begini kita bilang, kafir itu istilah Quran, istilah kitab suci yang ditujukan kepada orang-orang yang hatinya masih tertutup, tidak mau menerima Islam. Jadi selama Anda tidak menerima Islam, maka Anda disebut golongan kafir. Nah, manakala kami sebut kafir, kami bukan sedang menghina, menista Anda. Anda harus pahami bahwa ini satu istilah yang memang digunakan di agama kami. Sebagaimana di agama Anda juga ada istilah. Orang-orang Nasrani umpamanya, kalau sebut orang Islam, domba-domba yang tersesat. Nggak apa-apa, silakan. Mereka istilahkan kita domba, itu urusan mereka. Itu mustalah agama mereka, saudara. Jangan langsung kita tuntut. Waktu itu disebut domba tersesat, ini penghinaan, tuntut ke pengadilan. Perbuatan tidak menyenangkan, rusak kehidupan beragama di negeri kita, saudara. Jangan, biar masing-masing agama punya istilahnya sendiri-sendiri yang disampaikan dalam acara-acara keagamaan mereka. Kita tidak ikut campur. Saat mereka menyebut kita domba-domba yang tersesat, saudara, enggak, kita enggak tersinggung. Nah, begitu juga di agama lain ada. Orang Buddha bagaimana nyebut orang Islam yang belum yang nggak mau masuk agama Buddha. Orang Hindu bagaimana menyebut orang-orang Islam. Ada istilahnya, saudara. Orang Yahudi pun kalau nyebut orang Islam ini, bahkan bukan orang Islam aja, di luar Yahudi mereka sebut sebagai goyim atau goyim, saudara. Apa itu goyim atau goyim? Makhluk yang lebih rendah dari binatang. Mereka sebut kita begitu dalam acara-acara keagamaan mereka, saudara. Itu urusan mereka. Nah, jadi jangan ada yang offside. Jangan umat agama lain mau ikut campur istilah-istilah yang berlaku dalam agama Islam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita sampaikan, enggak, kalau mau menyebut kami ini kafir menurut pandangan agama Anda, itu urusan Anda.
Yang penting bagi kami, siapa yang tidak menerima Islam, dia kafir. Nah, kalau Anda nggak mau disebut kafir, ya masuk Islam. Nah, kami sebut Muslim atau kami sebut mukmin. Nah, jadi kita jawab aja, nggak usah jaga perasaan orang, istilah kita rubah-rubah, saudara. Jangan sekarang kenapa kita mesti repot jaga perasaan orang? Kira-kira jelas ya. Besok hari Jumat. Jumat pertama dari bulan ini, saudara. Yaitu dari bulan apa ini? September, saudara. Di kalangan umat Katolik, Jumat pertama itu, saudara, Jumat mulia, Jumat kudus, Jumat agung. Dan mereka punya ibadah yang mereka sebut misa. Dan misa Jumat pertama itu informasikan karena tamu kita, yaitu Paus Fransiskus dari Vatikan, besok akan menggelar acara misa di GBK, yaitu Gelora Bung Karno, Stadion Utama Senayan, ya kawan. Akan digelar misa. Artinya apa? Yang akan digelar oleh beliau tersebut murni acara keagamaan, acara ibadah, sehingga umat Islam nggak boleh datang, saudara. Nggak perlu nonton dan mendengarkan lewat televisi. Ini acara ibadah. Kalau Paus Fransiskus datang, diundang ke istana, bicara di istana depan presiden, para menteri, sambutan, silakan kita dengar. Itu bukan acara ibadah. Kalau Paus Fransiskus diundang ke gedung DPR, bicara di depan seluruh anggota DPR RI, menyampaikan salam perdamaian, mengajak semua umat, apapun agamanya, untuk DPR, hadir semuanya. Silakan, nggak apa-apa. Itu bukan acara keagamaan. Nah, bukan. Itu hanya merupakan acara sosial kemasyarakatan. Nggak apa-apa. Acara kenegaraan, acara sosial kemasyarakatan, nggak apa-apa. Oh, Paus Fransiskus ingin bertemu dengan tokoh-tokoh Islam, dialog lintas agama, boleh. Nggak apa-apa. Silakan, digelar. Boleh kita datang. Itu bukan acara keagamaan, ya. Atau Paus Fransiskus, saudara, ingin menyampaikan dengan depan seluruh umat beragama atau kecamannya terhadap perilaku Israel, silakan kita sambut, kita hadir, ramai-ramai kita sambut, kita hadir, saudara, karena itu acara universal untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, silakan. Tapi kalau Paus Fransiskus mau bicara di gereja urusan agama mereka, nggak boleh kita hadir, ya. Nah, termasuk yang di Senayan besok ini. Umat Katolik, silakan mereka hadir. Umat Islam tidak boleh mengganggu acara tersebut dalam bentuk apapun. Nggak boleh kita ganggu, saudara, acara mereka. Kita sengaja bikin apa begitu supaya acara itu tidak nyaman, nggak boleh. Kita berkewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menghormati tamu kita yang diterima oleh negara, saudara. Berikan keamanan, berikan kenyamanan, biar mereka melakukan ibadah dengan cara mereka. Nah, ini sengaja saya garis bawahi dulu. Jangan sampai nanti begitu saya larang langsung salah paham. Yang saya larang, saudara, bukan Paus Fransiskus bertamunya, bukan. Bukan bicaranya, bukan temu presiden dan menterinya, bukan ketemu anggota dewannya, bukan ketemu dengan tokoh Islam dan umatnya, bukan. Yang kita larang, umat Islam tidak boleh ikut ibadah umat agama lain, termasuk ikut ibadah umat Katolik. Undangan yang di GBK itu acaranya acara misa dari jam 5 sore, saudara, sampai jam 7 malam. Mereka melakukan misa. Apa sih misa? Mari saya bacakan supaya semua tahu apa itu misa. Perhatikan baik-baik. Misa. Misa adalah istilah untuk perayaan Ekaristi dalam ritus liturgi barat dari gereja Katolik Roma. Gereja Ortodok ritus barat, tradisi Anglo-Katolik dalam gereja Anglikan, dan beberapa gereja Lutheran. Di negara-negara Baltik dan Skandinavia, ibadah. Jadi misa ini dipakai oleh gereja Katolik Roma
dan beberapa gereja dari sekte-sekte Nasrani yang lainnya. Kemudian istilah misa berasal dari kata bahasa Latin kuno, missa. Kalau kita sebutnya misa, S-nya 1. Kalau bahasa Latin kuno, S-nya 2, missa. Yang secara harfiah berarti pergi berpencar atau diutus. Pengertian misa, pergi berpencar atau diutus secara bahasa. Kata ini dipakai yang berbunyi ite missa es, pergilah, tugas perutusan telah diberikan. Yang dalam tata perayaan Ekaristi di Indonesia dipakai rumusan kata-kata marilah pergi, kita diutus. Nah, jadi kalau gereja itu menggelar misa, artinya jamaah yang di gereja itu saudara setelah di misa diberikan keberkahan, didoakan, diberikan arahan, kemudian mereka disilakan pergi untuk menyebarluaskan agama tersebut. Nah, waktu disuruh pergi itulah, ayo pergilah kalian sebagai utusan, sebarluaskan ke seluruh dunia ajaran agama ini. Itu disebut misa. Nah, berarti saya mau tanya, misa ibadah bukan itu? Ibadah, ya kawan. Ibadah agama apa? Nasrani. Umat Islam boleh ikut gak? Nggak boleh. Haram. Haram, ya kawan. Makanya saya dari kemarin tunggu-tunggu fatwa MUI nggak keluar-keluar. Saudara. Jadi kalau dulu ada fatwa MUI mengucapkan selamat Natal, saudara, kepada orang Kristen, haram. Lalu bagaimana kalau ada orang Islam ikut misa? Ini lebih dari selamat Natal ini, saudara. Misa diberkati oleh Paus, didoakan, diarahkan, kemudian dilepas mereka sebagai utusan-utusan agama untuk menyebarluaskan agamanya. Ini lebih gawat gak dari selamat Natal? Gawat ya. Lebih dalam. Ini tantangan kita. Jadi saya tidak menolak mereka melakukan di GBK. Silakan, mereka tamu negara. Tadi sudah saya sampaikan, jangan diganggu. Jangan diganggu ya Pak. Bikin mereka itu leluasa, aman, nyaman. Tunjukkan kita ini agama Islam, agama yang sangat toleran. Insya Allah. Saya hanya ingin menjaga umat. Itu aja. Saya tidak mau ada umat Islam ini, umatnya Nabi, umatnya datuk kami, para untuk ikut acara ibadah umat lain. Gak boleh, haram. Nah, jadi tolong sampaikan, saudara. Pesan saya ini sampaikan ke seluruh Indonesia. Kemanapun mereka berada, jangan ada umat Islam yang ikut acara misa. Misa itu acara ibadah umat Nasrani, khususnya umat Katolik. Tapi ada sekte-sekte lain yang ikut juga membuat misa, saudara. Nah baik, saya bacakan lagi berikutnya. Misa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik Roma, gereja Ortodok Ritus Barat, tradisi Anglo-Katolik, dan beberapa gereja Lutheran. Istilah ini juga digunakan di beberapa gereja Anglikan dan pada kesempatan langka juga digunakan oleh gereja-gereja Protestan lainnya, saudara. Nah, jadi beberapa gereja Protestan juga menggelar misa, tapi misa ini biasanya terkenal di kalangan umat Kristen Katolik, saudara. Misa, perhatikan baik-baik. Misa merupakan tindakan utama peribadatan dalam kehidupan umat Katolik. Misa memiliki beberapa tujuan, yaitu mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. 2. Berkumpul bersama sebagai komunitas umat beriman. 3. Berdoa. 4. Merayakan bersama. Jadi ini jelas, ini tujuan-tujuan ritual, tujuan-tujuan ibadah, dan tujuan agama, saudara. Baik, saya bacakan lagi. Ada pertanyaan. Apa pentingnya misa Jumat pertama? Kalau tadi saya bicara misa secara umum, misa bisa kapan saja dilakukan di gereja. Tapi sekarang pertanyaannya, apa pentingnya misa Jumat pertama? Besok Jumat pertama nih. Besok hari Jumat pertama. Mereka gelar misanya di Jumat pertama, saudara. Bukan gak ada makna, bukan gak ada arti. Kenapa misanya bukan hari ini?
Kamis? Kenapa bukan kemarin Rabu? Kenapa bukan nanti Sabtu saja? Kenapa dipilihnya Jumat? Dan kenapa Jumatnya yang pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan keempat? Ada